Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahmatullah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, dan juga beberapa nikmat yang telah kita terima, di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga sampai siang ini kita masih diberikan keluangan waktu untuk bisa mendatangi masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat jamaah Jumat. Dan tidak lupa pula, marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semua umatnya yang senantiasa beristiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya. Untuk itu marilah saya mengajak kepada jamaah rahimakumullah semuanya untuk lebih kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, meninggalkan apa yang menjadi larangannya, yang insya Allah demikian itu adalah suatu ikhtiar dari kita, suatu usaha dari kita untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan rahmatnya, sehingga kita akan mengalami kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, wujud kebahagiaan yang hakiki yang bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia di dalam dunia ini adalah apabila ia selalu dekat dengan Tuhan di dalam kondisi apapun. Karena manusia yang selalu dekat dengan Tuhannya
senantiasa hidup tentram dan damai. Bahkan segala bentuk tantangan dan godaan duniawi tidak akan mempengaruhi batinnya, dan semua perilakunya selalu mendapatkan petunjuk dan penerang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menuju kondisi yang demikian itu, tentu saja umat manusia haruslah rajin menghadap dan mendekatkan diri kepadanya. Allah SWT telah memberikan jalan yang sangat mudah, yakni melalui ibadah sholat. Karena sholat itu merupakan cermin dari segala macam amal ibadah yang lain. Menurut pandangan syariat Islam atau hukum fikih, sholat adalah merupakan suatu kewajiban yang tentu saja berkonotasi sebagai keharusan bagi manusia yang beriman. Bahkan sholat merupakan kewajiban yang menjadi fardhu ain bagi setiap muslim. Dan sebagai kewajiban pertama setelah beriman kepada Allah SWT, yakni setelah kita membaca 2 kalimat syahadat. Dengan arti lain, setelah pengakuan kita atas kebenaran adanya Allah yang Maha Esa, serta Muhammad sebagai utusannya yang terakhir. Sholat juga merupakan manifestasi atau pernyataan keimanan yang pertama. Akan tetapi apabila kita hayati secara mendalam, sholat merupakan ibadah yang sangat terasa manfaatnya bagi diri manusia itu sendiri. Begitu pula sholat merupakan jalan termudah bagi orang yang ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sementara kandungan maknanya sangatlah luas, yakni meliputi doa, kepasrahan, ketergantungan, dan rasa cinta kasih kepada Allah dan lain sebagainya. Secara fisik, di dalam ibadah sholat terdapat unsur kebersihan dari segala hadas dan najis. Raga kita selalu bersih dan suci dari segala macam kotoran. Kemudian secara batiniah, sholat dapat membersihkan hati kita dari segala macam bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Di mana di dalam sholat itu sendiri terdapat bacaan ayat Al-Quran serta doa-doa agar kita dengan khusyuk dapat merenungi kandungan maknanya. Waktu pelaksanaan sholat sangat teratur dan tertib. Sehari semalam terdapat 5 waktu dalam sholat fardu, selain sholat-sholat yang mengiringinya, sebagaimana diatur atau difirman Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Dalam akhir ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Artinya di sini sholat itu 5 waktu, bukan 5 kali, karena berbeda waktunya. Namun memang ada yang memahami bahwa 5 kali, kemudian ada yang dilakukan berurutan juga ada, tapi itu tidak benar. Sehingga apabila kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak sholat yang kita kerjakan, akan semakin tentram dan damai jiwa kita. Allah SWT berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dan lebih jauh lagi, ibadah sholat merupakan ibadah yang secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran sebagai jalan untuk memohon pertolongan pada Allah ketika kita berada dalam kesulitan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Dengan kata lain, kita diperintah untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesabaran dan melakukan atau mengerjakan sholat. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya melihat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Jamaah rahimahullah, sholat pada sisi yang lain merupakan tolok ukur bagi kita umat Islam. Artinya sholat itu menjadi barometer dari semua amal ibadah yang lainnya. Sehingga bila sholat kita kerjakan secara khusyuk dan benar, secara tumaninah, sesuai dengan perintah atau tuntunan dari Rasulullah SAW, maka kita tidak akan melakukan perkara maksiat, apalagi kemungkaran dan kekejian yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ibadah sholat yang benar, kita selalu ingat dan takut kepada Allah untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan syariat-syariat agama. Tapi sebaliknya, apabila sholat kita hanya dikerjakan untuk sekedar memenuhi kewajiban saja, maka yang timbul adalah sebagaimana yang terjadi pada zaman ini atau saat sekarang ini, yakni timbulnya berbagai macam kemaksiatan, fitnah di mana-mana, bencana di mana-mana, dikarenakan sholat kita sudah banyak yang menyimpang dari syariat dan rukunnya. Dan tata krama beribadah pada Allah sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jemaah rahimahullah, dari uraian khutbah singkat ini tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kondisi lahir dan batin kita dapat diukur dengan sejauh mana kita melaksanakan sholat itu. Apabila ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan, maka marilah kita perbaiki dan kita sempurnakan agar ada nilai lebih pada diri kita. Namun bila telah kita rasakan manfaat dan faedahnya, maka marilah kita berusaha untuk meningkatkannya lebih giat lagi atau lebih baik lagi, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam setiap waktu kita tetap mendapatkan pertolongan darinya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat beribadah, terus melaksanakan sholat yang benar serta ibadah yang lainnya, yang akhirnya akan mengantarkan kita ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa rabbil khair warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimahumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini
Kembali saya mengajak dan mengingatkan kepada jamaah rahimakumullah semuanya, dan juga khususnya bagi saya pribadi, untuk marilah kita bersama-sama bermuhasabah, berintrospeksi diri, menata kembali amal ibadah kita yang telah kita lakukan selama ini. Sudah benarkah dan sesuaikah dengan tuntunan atau perintah dari Allah SWT dan tuntunan Rasul? Itulah yang penting yang kita perbaiki dan kita amalkan setelahnya. Allah SWT memperingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Dan lihatlah apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan, Allah mempertanyakan kepada kita apa yang akan kita bawa hari esok. Hari esok adalah hari kemudian, hari ini hari pembalasan atau kehidupan kelak di akhirat nanti. Jangan lupa pula Allah SWT sudah memperingatkan kita dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-103 dan 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mal alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah perlu aku tunjukkan orang yang paling rugi akan amal perbuatannya? Siapa itu? Ayat yang selanjutnya, alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang rugi di dunia, bahwa yaksabuna annahum yuhsinu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang merugi atas perbuatannya ketika hidup di dunia. Wa hum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa amal perbuatan mereka itu sudah benar atau baik. Oleh karena itu, dari dua ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Allah mengingatkan kita, menanyakan kepada kita sudah sampai di mana, seberapa banyakkah amal ibadah kita yang akan kita bawa besok, sudah benarkah apa yang kita lakukan selama ini, salat kita, ibadah kita, puasa kita, infak kita, haji kita, umroh kita, apakah sudah benar? Itu yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, sehingga kita bisa apabila ada kekurangan bisa memperbaikinya, dan insya Allah setelah kita mengerti itu kita rubah, kita perbaiki semua amal ibadah kita. Semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la ilaha illallah.